Rizky Olivia Jensen dalam acara IMAX Info Magazine, acara yang berisi berita-berita dan informasi menarik dari dunia entertainment. Dan pastinya wajib kamu tonton. Nah, sore ini nih, saya mau ngajak kalian jalan-jalan sambil cuci mata. Makanya jangan kemana-mana, tetap di IMAX. Nah, sekarang ikutin saya. Yuk! IMAX Mania, pasti tahu dong sutradara Hanung Bramantyo. Nah, sutradara handal ini baru saja merilis film yang berjudul Sang Pencerah. Nah, film ini nih menceritakan tentang kisah hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan hebatnya lagi, film ini diminati banyak orang. Jadi buat kamu yang belum nonton, cepetan buru-buru ke bioskop. Nonton Sang Pencerah. Papat kali mau pancer, ewang-ewangan aku coba. Mengingat kondisi yang sedang memprihatinkan sekarang, apa tidak lebih baik jika upacara nyadran itu disederhanakan? Uang itu kan akan lebih bermanfaat jika diberikan kepada fakir miskin. Sabda Panditoran. Sejak diputar perdana di Hari Raya Idul Fitri kemarin, film Sang Pencerah begitu diburu dan diminati masyarakat. Bioskop-bioskop dipenuhi antrian penonton yang antusias untuk menonton film yang mengisahkan tentang sepak terjang pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sang Pencerah itu kisah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi ini film memang saya tujukan untuk seorang tokoh pahlawan nasional, bukan hanya pahlawan yang Muhammadiyah gitu kan, tapi sebagai pahlawan nasional gitu. Kenapa saya mengangkat ini kan? Karena kita sekarang sedang mengalami krisis pahlawan gitu kan. Anak-anak muda sekarang ini mengalami krisis pahlawan itu. Jadi pemahaman terhadap pahlawan, pengenalan terhadap tokoh-tokoh pahlawan itu sangat minim. Proses pembuatan film Sang Pencerah sendiri adalah satu perjalanan yang penuh tantangan. Menurut pengalaman yang dialaminya, tak mudah untuk bisa merunut bagaimana perjalanan hidup dan kisah pribadi Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tak banyak diketahui orang. Yang menjadi kendala besar di film ini adalah risetnya itu kan sangat susah gitu kan. Kita menemukan data-data secara aktual tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Banyak sekali buku-buku tentang biografi beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan, tetapi sebatas pada pemikiran-pemikiran beliau dan amal usaha beliau. Sejak ditayangkan di hari Lebaran kemarin, film Sang Pencerah sukses meraup penonton hingga 400.000 orang di minggu pertamanya. Hal ini disyukurinya, karena artinya rasa ingin tahu masyarakat Indonesia mengenai sepak terjang Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat tinggi. Meskipun ia mengaku masih belum puas dengan hasil yang sudah dikerjakannya itu. Saya cuma melihat bahwa ternyata Kiai Dahlan masih dicintai. Saya merasa bahwa film itu masih jauh dari sempurna, kekurangan, banyak sekali kesalahan tahun, kesalahan tanggal, gitu kan. Itu banyak gitu kan. Tapi saya merasa bahwa ya karena penuh kekurangan, terus penonton yang banyak, ya itu adalah ternyata memang dampak dari sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri. Hanung sendiri menargetkan film Sang Pencerah mencapai angka 2,5 juta penonton. Jika berhasil, bukan hal yang mustahil jika film ini akan dibuat sequelnya dengan judul Sang Penanda. Ya memang ini kita siapkan untuk sequel. Rencananya saya kasih judul Sang Penanda. Pertama adalah Sang Pencerah yang mencerahkan di situ. Kemudian setelah mencerahkan, dia harus menandai sesuatu, menandai zaman. Ini loh, gitu loh. Ini loh Muhammadiyah. Ini loh organisasi Islam yang modern. Ini loh organisasi Islam yang sangat toleran, yang bisa terbuka, yang concern dengan pendidikan. Dia menandai zaman. Makanya saya kasih judul Sang Penanda. Saya melihat animo gitu kan, bahwa ternyata masyarakat menyukai ya. Kita percaya bahwa masyarakat menyukai sejarah, ya udah, yuk kita akan bikin nanti. Tapi ini masih belum karena baru 1 minggu. Tiba-tiba kan minggu kedua turun gimana? Kan lain gitu loh. Jadi kita tunggu sampai sebulan ini. Paling tidak saya target saya penontonnya minimal itu 2,5 juta penonton. Itu juga bukan sebuah omong kosong ya, karena Ayatnya Cinta pernah penontonnya kan 3,8 juta penonton. Saya pernah meraih itu, mencapai yang lebih dari itu. Jadi kalau cuma 2,5 juta penonton, insya Allah.
yang lagi nge-DJ. Nah, buat kamu yang mau ngedengerin lagu-lagu dalam negeri dan mancanegara lagi hits, simak semuanya di Track Max. Track Max International Hits minggu ini turun 1 peringkat dari minggu lalu di posisi kelima, dihuni oleh Christina Aguilera, You Lost Me. Naik 1 peringkat dari minggu lalu ditempati oleh runner-up American Idol David Archuleta dengan Something About Love. Lanjut di posisi ketiga ada Maroon 5 yang harus rela turun 2 peringkat dari minggu lalu dengan Misery. Teenage Dream membuat Katy Perry naik 1 peringkat dari minggu lalu di posisi kedua. Dan yang menjadi jawara Track Max International Hits minggu ini adalah sang juara bertahan, Eminem featuring Rihanna, Love the Way You Lie. Track Max Local Hits minggu ini turun 1 peringkat dari minggu lalu di posisi kelima, Run, Karena Aku Suka Dirimu. Si mungil bersuara seksi Andin berhasil naik 1 peringkat di posisi 4 dengan Moving On. Bersama pelangi, ku menari, menyambut cinta yang hilang, cinta. Mantan jawara Track Max Vidi Aldiano dengan lagu Datang dan Kembali harus rela turun 2 peringkat di posisi ketiga. Cinta yang hilang, datang dan kembali, tutup pintu hati yang sepi. Di peringkat kedua ditempati oleh Afgan dengan Dia yang berhasil naik 1 peringkat dari minggu lalu. Dan jawara Track Max Local Hits minggu ini adalah Yovie Nuno, Manusia Biasa. Di hatiku hanya satu, cinta untukmu. Sensasi terbaru dari Lady Gaga.